Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pemirsa Ruang Inspirasi. Siang ini atau siang menjelang sore ini kita sedikit memiliki sebuah kegiatan untuk memberikan beberapa tips mengenai antena TV digital ya, supaya siarannya itu tetap bagus, stabil, tidak hilang-hilang. Jadi di sini cukup saya tunjukkan antena TV saya saja sebagai contohnya, supaya teman-teman nanti bisa memberikan sebagai bahan pertimbangannya. Oke, kita lanjutkan. Antenanya tepat ada di belakang saya ini. Ini antena sudah terpasang sekitar lebih dari 3 tahun ya. Namun sampai sekarang antena ini masih eksis, masih bagus dan tidak ada masalah. Dan antena ini sama seperti yang saya perjualbelikan ya. Perlu kita lihat, ini tiangnya saya manfaatkan pipa ya, pipa setengah inci. Sebetulnya kurang gede, tetapi saya tambah ganjalan ini. Ini ada bracketnya dari pipa stainless ini, jadi anti karat. Kemudian ada kawat galvanis juga. Ini untuk menjaga stabilitas sebenarnya. Namun faktanya meskipun sudah diikat seperti ini, tetap aja ketika ada angin ya masih ada goyangan, tetapi tidak begitu mempengaruhi daripada siaran yang ada di TV seperti itu. Jadi untuk antena ini sudah terpasang lebih dari 3 tahun ya. Dari dulu waktu saya masang sampai sekarang sudah lebih dari 3 tahun. Dan ini dudukannya ini udah terpasang. Dan kenapa bisa tetap bertahan lama dan bagus, bahkan antena ini terpasang tanpa menggunakan booster ya. Nah ini antena pertama kali saya beli antena model seperti ini yang sudah terpasang hingga 3 tahun. Itu sebabnya ke konsumen saya, para pelanggan antena TV digital ya, saya katakan bahwa saya sudah menggunakan bahkan lebih dari 3 tahun seperti itu ya. Lalu kenapa kok gambarnya tetap bisa bagus dan stabil? Nah ini kuncinya di sini, saya kasih tahu teman-teman. Yang pertama, selain pemasangannya tepat, arah ke transmisi ya, ke pemancarnya, kemudian saya menggunakan kabel yang memang betul-betul bagus ya. Ini kabel merek Kitani yang warna hitam. Dulu saya beli yang Roland itu sekitar ada 50 meter apa 60 meter itu. Satu roll itu saya beli ada mungkin 600.000 lebih, khusus untuk jaringan antena TV, baik itu waktu dulu masih analog ya. Tetapi karena pertimbangan saya ketika membangun rumah itu nantinya ada beberapa titik jalur pemasangan TV, sehingga saya memutuskan untuk kabel yang digunakan untuk antena TV digital, antena TV maksudnya pada saat itu belum ada digital ya. Ya saya putuskan kabel yang betul-betul bagus ya, seperti ini contohnya. Ini merek Kitani, dan kita lihat ini serabutnya sangat tebal sekali ya. Asli tembaga yang serabut. Kawatnya bisa kita lihat. Nah kawatnya ini besar sekali ya, seperti ini. Nah, biasa saya gunakan untuk tracking parabola ya, untuk kabel yang pendek ini. Kawatnya segini besarnya ya, untuk kawat tembaga yang tengahnya. Nah kelihatan ya. Ini tipsnya ketika kita memutuskan memasang antena TV, untuk antena UHF ya, untuk TV digital ya, diusahakan dengan kabel yang sebaik mungkin seperti ini, sehingga dalam jangka panjang antena ini akan awet, siaran tidak terganggu karena konektivitasnya memang terdukung sekali. Dan bahkan satu antena ini saya
hubungkan untuk jalur ke beberapa TV ya, bukan hanya satu TV. Di sini, nah ini yang dari antenanya nyambung ke sini. Nah, ini ke TV yang rumah sebelah saya, rumah kakak saya. Ini ke TV yang di bawah. Ini ke TV yang di bawah juga. Ini ke TV yang di atas. Jadi satu antena untuk banyak TV, saya konsep seperti ini. Dan diusahakan menggunakan sambungan yang model drat seperti ini, sehingga benar-benar kuat, kokoh, dan tidak tidak ada kekenduran ya, sehingga gambar ya tetap terjaga. Ini untuk kabelnya merek Kitani. Kalau harga Kitani yang hitam seperti ini, harga Kitani yang hitam seperti ini, bisa kita lihat ini. Nah, ini meskipun udah lama ini ya, saya copot ini, kita bisa lihat kawat tembaganya sangat besar sekali, dan serabutnya asli tembaga ini. Nah, untuk harga per meternya sendiri saat ini itu sudah mencapai 9.000 sampai 10.000 ya untuk kabel ini, harga per meternya. Jadi itu fungsinya ketika kita sedang melakukan memutuskan pemasangan antena UHF untuk TV digital, pastikan memang kabel yang dipilih itu kabel yang berkualitas. Kenapa? Terlebih jika instalasinya berada di dalam dinding tertanam ya. Jika instalasinya tertanam di dalam dinding, artinya diusahakan sekali kita masang tetapi bisa terpakai dalam jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu. Berbeda dengan ketika kita menggunakan kabel bawaan antena, cenderung biasanya itu kurang baik, yang mana usianya juga terpaut sangat pendek sekali, sehingga kapan antena itu rusak, kemungkinan kabelnya juga sudah ikut rusak. Biasanya kabel kalau yang jelek itu kena panas, hujan, lama-lama nekuk kayak gini, kemudian mau dibengkokin udah susah karena dia bukan asli tembaga. Dan kabel ini kepanasan, kehujanan, karena ini merek Kitani yang hitam ini ya. Ya sampai sekarang lebih dari 6 tahun ya saya awal pemasangan. Karena sebelum menggunakan antena ini saya sudah menggunakan antena digital yang hitam Toyosaki pada saat itu, bertahan 3 tahun. Kemudian ganti yang ini sampai sekarang. Jadi instalasi kabel ini usianya sudah lebih dari 6 tahun. Jadi memang terbukti sangat awet sekali, yang artinya ini bagian dari investasi kita ketika kita menentukan pemasangan instalasi instalasi jaringan TV, baik itu TV kabel atau TV digital atau parabola. Nah, itu diusahakan tipsnya ya menggunakan kabel yang paling baik. Nah, paling baik bila perlu konektornya menggunakan yang konektor Belden ya. Kalau konektor Belden itu harus menggunakan kompresi ya. Jadi pakai tang khusus dikompres sehingga sangat kuat sekali. Kalaupun tidak yang menggunakan Belden, pakai seperti ini ya sudah sangat cukup juga, jadi tidak ada masalah juga. Seperti itu dulu guys, untuk tips bagaimana kita bisa memastikan antena UHF untuk TV digital supaya awet dan bisa terpakai dalam jangka panjang. Seperti ini untuk tips yang bisa saya berikan ya. Oke ya guys, itu tadi beberapa ulasan terkait mengenai tips tata cara instalasi antena UHF untuk TV digital ya. Jadi memang pada dasarnya kalau kita berniatkan untuk investasi jangka panjang, dalam arti supaya kita maintenance-nya tidak terlalu susah, usahakan ketika instalasi ya seperti yang saya jelaskan tadi. Satu, pilih kabel yang utamanya kabel yang memang benar-benar bagus. Minimal Kitani yang warna hitam seperti tadi itu sangat-sangat recommended sekali, udah jaminan mutu itu.
Kemudian adapun untuk antenanya, antena seperti ini tidak ada masalah, atau sekalian antena yang bagus sekalian HDU 25 yang jangkauannya lebih dari 50 km ke pemancar itu ya bagus, atau mungkin menggunakan antena outdoor yang mereknya Thor itu juga bagus. Jadi kunci utamanya adalah prioritaskan kabelnya yang super bagus dulu. Kenapa? Karena berkaitan dengan entah itu kabel tertanam dinding atau tidak tertanam dinding, akan tetapi terkadang juga kabel nyusup-nyusup di atas plafon. Bayangkan ketika kita menggunakan kabel yang biasa, kemudian kabelnya usianya pendek sehingga sewaktu-waktu perlu ganti dalam waktu pendek. Nah, itu akan mempersulit diri sendiri atau mempersulit bagi yang mengerjakan. Is okay, misalkan yang mengerjakan tidak ada masalah, mereka bisa mengerjakan. Akan tetapi untuk pemilik rumah atau tuan rumah ya tentu akan memiliki kerepotan juga. Mungkin contoh kecil, terpaksa harus naik-naik di atas plafon, nyusup-nyusup, atau mungkin sampai terburuknya harus ada yang dilobangin plafonnya. Itu kan bagian dari sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi ketika dari awal sudah kita putuskan atau kita tentukan atau kita investasikan instalasi kabel atau jaringan TV itu menggunakan kabel yang memang bagus atau yang memang recommended seperti itu. Itu antara lainnya beberapa tips yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan para pemirsa baik yang baru menemui channel ini. Semoga ini memberikan manfaat, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan terus berkembang, sehingga saya semakin bersemangat dan terus semakin bersemangat membuat konten-konten yang menarik di kemudian hari. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.